Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, berjumpa lagi di dalam mata kuliah Statistik Penelitian Bisnis. Hari ini kita akan membahas tentang materi pengujian dasar hipotesis. Nah, teman-teman, apa itu hipotesis? Jadi, hipotesis itu menurut kerangka penelitian dan menurut sudut pandang statistik ada sedikit perbedaan istilah. Kalau hipotesis di dalam penelitian itu adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau dugaan peneliti sementara. Nah, baru nanti hipotesis tersebut akan diujikan melalui penelitian, kemudian ketemu jawabannya, hasilnya. Pada statistik, hipotesis itu adalah pernyataan statistik tentang parameter populasi. Nah, jadi seperti itu perbedaan istilahnya sedikit. Tetapi hipotesis itu pasti akan kita gunakan tentunya pada penelitian kuantitatif. Baik, hipotesis itu ada dua. Yang pertama biasanya HO, yang kemudian yang kedua adalah HA. Nah, yang akan kita ujikan itu adalah HO. Biasanya kalau di dalam penelitian, HA ini bisa ditulis dengan H1, H2, H3 dan lain sebagainya tergantung banyaknya pengujian. Nah, teman-teman, perumusan HO itu bagaimana? HO biasanya adalah tidak ada perbedaan dengan parameter populasi. Artinya sama, gitu ya. Mudahnya, kalau HA ini adalah kebalikan dari HO. Kalau HO artinya sama, maka kalau HA itu berarti terdapat perbedaan parameter populasi. Nah, untuk lebih mudahnya saya berikan contoh ilustrasi pernyataannya. Nah, ini contoh rumusan masalah. Misalkan kita melakukan penelitian, kemudian rumusan masalahnya adalah apakah produktivitas panen padi di Muntilan mencapai rata-rata 500 ton per bulan. Perumusan hipotesisnya dari rumusan masalah ini berarti yang pertama HO. HO berarti sama atau tidak ada perbedaan parameter. Berarti HO-nya adalah produktivitas panen padi di Muntilan mencapai rata-rata 500 ton per bulan. Berarti HA-nya adalah kebalikan dari HO. Kalau ini mencapai berarti HA-nya adalah tidak mencapai 500 ton per bulan. Oke, bisa dipahami mahasiswa semuanya? Baik, kita lanjutkan mahasiswa semuanya. Menurut eksplanasi hipotesis, rumusan hipotesis ada 3 macam. Yang pertama adalah hipotesis deskriptif, yang kedua komparatif, yang ketiga adalah asosiatif. Bagaimana perbedaannya? Kalau hipotesis deskriptif itu tidak ada hubungan, tidak ada perbandingan, tidak ada pengaruh, atau di situ hanya menceritakan tentang gambaran kenyataan yang menggambarkan sesuatu. Nah, kemudian kalau komparatif adalah menggambarkan perbandingan variabel. Yang ketiga asosiatif itu adalah menggambarkan tentang hubungan variabel. Nah, supaya lebih jelas saya berikan contohnya. Yang pertama, ini untuk hipotesis deskriptif. Nah, kenapa namanya produktivitas panen padi di Muntilan mencapai rata-rata 500 ton per bulan. Nah, kenapa itu disebut hipotesis deskriptif? Karena pada contoh nomor 1 ini adalah hanya menggambarkan kapasitas panen padi rata-rata 500 ton per bulan. Tidak ada perbandingan dengan yang lainnya, tidak ada hubungan dengan yang lainnya. Oke. Kemudian contoh hipotesis komparatif. Komparatif, produktivitas panen padi di Muntilan lebih sedikit dibandingkan dengan di Minggir Sleman. Contohnya, ini contoh saja. Nah, artinya apa? Di sini antara ada komparasi atau ada perbandingan bahwa produktivitas panen padi di Muntilan itu perbandingannya lebih sedikit jika dibandingkan dengan Minggir Sleman. Nah, ini contoh hipotesis komparatif. Yang ketiga adalah hipotesis asosiatif. Nah, ini pernyataan yang menerangkan tentang hubungan variabel. Dari contoh ini, contohnya dari contoh yang sama. Nah,
pernyataannya yang menunjukkan bahwa itu adanya hubungan variabel adalah naiknya tingkat kesejahteraan petani padi berhubungan dengan pencapaian produktivitas panen padi di Muntilan. Artinya bagaimana? Tingkat kesejahteraan petani padi itu memang ada hubungannya dengan pencapaian produktivitasnya. Barangkali nanti semakin tinggi produktivitasnya, semakin maksimal, maka kesejahteraannya pun makin maksimal. Nah, begitu teman-teman perbandingan. Saya sengaja memberikan contoh yang agak sama biar teman-teman semua tahu letak perbandingan antara hipotesis deskriptif, komparatif, asosiatif. Nah, sehingga nanti dalam menentukan rumus atau alat ujinya kita tepat menentukan alat ujinya. Baik, seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan dengan hipotesis deskriptif. Tadi hipotesis deskriptif itu adalah suatu pernyataan yang tidak ada hubungan, perbandingan, kemudian pengaruh, hanya menggambarkan saja. Nah, pada hipotesis deskriptif ada 3 alat uji. Yang pertama adalah uji t-test, itu digunakan untuk data interval rasio. Kemudian uji binomial dan chi-square itu untuk data nominal, dan kemudian adalah alat uji rantes data ordinal. Nah, manakala kita melihat data itu apakah interval atau rasio, nominal atau ordinal, maka kita juga harus memilih alat uji yang tepat. Kalau datanya interval rasio, maka yang kita pakai adalah uji t-test. Nah, pada kuliah kali ini yang akan saya jelaskan itu adalah terkait internal dan rasio saja datanya atau uji t-test. Lanjut saja ya. Nah, uji t-test itu ada 2, uji one tail test dan uji two tail test. Uji one tail test itu uji satu pihak, dan uji two tail test itu adalah uji 2 pihak. Nah, kemudian one tail test ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah uji pihak kiri, uji pihak kanan. Nah, contohnya bagaimana? Nah, supaya jelas saya berikan contoh. Misalkan produktivitas panen padi di Muntilan mencapai rata-rata 500 ton per bulan. Artinya ini kalau dikatakan ini adalah sama dengan. Berarti kalau misalkan produktivitas panen padi Muntilan sama dengan 500 ton per bulan, itu berarti kita menggunakan rumus yang two tail test. Tetapi kalau ada pernyataan misalnya produktivitas panen padi di Muntilan paling sedikit 500 ton. Nah, ini paling sedikit gitu ya. Paling sedikit. Berarti artinya apa? Semuanya lebih besar sama dengan dari 500 ton. Nah, ini berarti kita nanti harus memakai uji satu pihak, yaitu uji pihak kiri. Pernyataan yang ketiga, manakala misalkan produktivitas panen padi di Muntilan maksimal itu hanya mencapai 500 ton. Artinya apa? Produktivitas panen padi itu di bawah 500 ton. Nah, berarti kebalikannya, di bawah sama dengan 500 ton. Nah, kita menggunakan uji one tail test, uji pihak kanan. Nah, jadi kalau kayak gambarkan, ini nanti rumusan hipotesisnya adalah sama dengan ini lebih besar, sama dengan ini lebih kecil, sama dengan dari parameter populasi atau sampel. Kita lanjutkan dengan langkah pengujian hipotesis deskriptif. Baik, ada 6 langkah ya untuk pengujian hipotesis deskriptif. Nah, bagaimana langkahnya? Yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Jadi HO-nya bagaimana, HA-nya bagaimana. Nah, misalkan HO sama dengan produktivitas padi sama dengan 500 ton dan lain sebagainya. Yang kedua, menghitung T-hitung. Nah, rumus T-hitung pada uji t-test tadi karena kita kan menggunakan t-test ya. Nah, rumusnya adalah T-hitung sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N, di mana X bar itu adalah nilai rata-rata dikurangi mu 0. Mu 0 itu adalah nilai yang dihipotesiskan. Contohnya tadi kalau misalkan kita bicara produktivitas padi sama dengan 500 ton, maka mu 0-nya adalah 500. Kemudian dibagi S. S ini adalah standar deviasi. Nah, standar deviasi sudah kita dulu pernah bahas ya di varian dan standar deviasi. Rumusnya adalah standar deviasi sampel adalah akar sigma frekuensi 1 dan frekuensi dari data X1 min X bar dikuadratkan dibagi N min 1.
setelah menghitung T hitung, maka kita harus menghitung T tabel. Bagaimana caranya? T tabel adalah DK min 1 di koma alfa. Nah, DK itu adalah banyaknya data dikurangi 1, kemudian alfa. Alfa itu adalah derajat kepercayaan atau tingkat kesalahan. Kita bisa memakai 1%, 5%, atau 10%. Nah, biasanya kalau di dalam penelitian ekonomi dan bisnis biasanya memakai 5% atau 1% atau 10%. Tapi semakin kecil taraf kesalahannya, maka itu lebih bagus. Kemudian, nah ini yang perlu kita perhatikan. Nah, kemudian untuk melihat T tabel ini biasanya ada di buku belakang. Nah, teman-teman harus minimal membaca tabelnya, punya tabelnya, gitu ya, punya tabel t-test. Nah, untuk penghitungan pada one tail test dan two tail test itu sama, cuma nanti di tabelnya agak berbeda. Kalau one tail test sesuai dengan MOE atau derajat kesalahannya. Yang keempat adalah menggambar kurva normalitas. Nah, ini sekalian saya jelaskan untuk one tail test dan two tail test. Nah, untuk kurva normalitas, two tail test bentuknya seperti ini. Karena two tail test berarti kanan kiri. Nah, di tengah ini adalah daerah penerimaan HO, sementara di kanan kiri adalah penolakan HO. Nah, letaknya T tabel ada di sini. Nanti T hitungnya ada di mana? Di sini kah atau di sini kah? Kalau di sini berarti HO diterima, kalau di sini adalah HO diterima. Di sini kemudian ini adalah kurva normalitas uji pihak kiri. Nah, kalau pihak kiri ininya di sini. Kalau pihak kanan, nah daerah penolakan di sini, penerimaannya di sini. Ini beda ya. Jadi nanti untuk menghitung beda ya antara two tail test dan one tail test. Nah, kemudian setelah selesai menggambar kurva normalitas, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa. Nah, ini yang harus kita perhatikan karena agak berbeda ya pada yang pihak kiri. Untuk two tail test, apabila T hitung lebih kecil sama dengan T tabel, maka HO diterima. Kalau di HO diterima alias HA ditolak. Pada uji pihak kiri, nah ini agak berbeda. Kalau T hitungnya lebih kecil dari T tabelnya, justru HO-nya ditolak, kebalikan. Tapi beda lagi dengan uji pihak kanan. Uji pihak kanan, kalau T hitungnya lebih kecil sama dengan T tabel, maka HO diterima. Jadi agak beda di sini ya, uji pihak kiri. Nah, langkah terakhir adalah kesimpulan. Nah, supaya lebih jelas, maka kita langsung menghitung aja studi kasus saja. Baik mahasiswa sekalian, nah, kita lanjutkan pada tahap pengujian hipotesis yang kita implementasikan pada studi kasus. Nah, ini kita akan mencoba menghitung hipotesis deskriptif, penguji hipotesis deskriptif. Data yang saya sajikan di sini adalah tabel produktivitas panen padi wilayah Muntilan. Nah, teman-teman, ini bukan data asli ya. Kalau data asli tetap teman-teman harus mengambil dari sumber data yang resmi, misalkan webnya BBS, webnya IDX, kemudian web CII. Nanti tugas teman-teman menghitung uji hipotesis deskriptif langsung menggunakan data asli dari sumber yang sama. Baik, ini hanya permisalan saja supaya kita mudah untuk memahami alur penghitungan hipotesis. Nah, ini adalah data, ini bulan Januari sampai Desember ya. Nah, misalkan panennya per bulan adalah Januari 1000, Februari 900, dan lain sebagainya. Nah, ini November ibaratnya tidak ada panen, karena misalkan baru musim hujan, Desember 0 baru musim tanam, misalkan seperti itu. Nah, maka misalkan rumusan masalah pada penelitian kita, apakah tingkat produktivitas panen padi di Muntilan mencapai 500 ton per bulan? Nah, tahap awal yang harus kita lakukan adalah menganalisa. Ini rumusan masalahnya ini kira-kira one tail test kah atau two tail test kah? Kita harus menganalisa ini uji dua pihak atau uji satu pihak kah? Kalau rumusan masalahnya seperti ini, apakah tingkat produktivitas panen padi di Muntilan mencapai 500 ton? Berarti ini adalah uji two tail test. Ingat ya tadi mudahnya gitu ya, kalau two tail test itu sama dengan kalau one tail test uji pihak kiri itu lebih besar sama dengan kalau pihak kanan lebih kecil sama dengan. Nah, berarti ini menggunakan uji two tail test. Nah, baik. Berarti tadi yang kayak saya jelaskan, langkah pertama itu adalah
membuat rumusan hipotesis. Nah, bagaimana rumusan hipotesisnya? Nah, ini ya. Berarti yang pertama adalah merumuskan HO. Ini akan kita uji. HO adalah mu 0 sama dengan 500. Nah, 500 ini adalah nilai yang dihipotesiskan. HA adalah mu 0 tidak sama dengan 500. Ingat, HA kebalikan dari 0. Nah, kemudian pernyataan hipotesisnya bahwa yang HO, produktivitas panen padi di Muntilan adalah 500 ton per bulan. Nah, sedangkan yang HA adalah produktivitas panen padi di Muntilan tidak mencapai 500 ton. Atau dengan versi lain juga boleh, misalkan tidak terdapat perbedaan tingkat produktivitas panen padi di Muntilan mencapai 500 ton. Ini terdapat perbedaan, boleh. Tapi bahasa simpelnya seperti ini. Kemudian setelah kita merumuskan hipotesis, maka langkah kedua adalah menghitung T hitung. Tadi rumusnya sudah tahu kan? X bar min mu 0 per S bar akar N. X bar tadi rata-rata, mu 0 adalah nilai yang dihipotesiskan, standar deviasinya S itu standar deviasi, N itu adalah total data. Nah, kita harus menghitung X bar dulu. X bar ini sudah kita hitung, itu ada 7.200. 7.200 dibagi dengan 12, hasilnya adalah 600 ton. Nah, berarti X barnya sudah ketemu 600 ton. Mu 0-nya berarti adalah 500. S-nya berapa? S standar deviasi. Tadi kita hitung dengan menggunakan akar kuadrat dari sigma F1 X1 min X bar kuadrat dikurangi N-1, memakai rumus standar deviasi sampel. Nah, kalau tadi saya hitung standar deviasi sampel itu hasilnya adalah 450. Sama dengan 454. Nah, langsung kita masukkan saja rumus. T-nya, X barnya adalah 600 dikurangi 500 dibagi standar deviasinya adalah 454. Saya ulangi ya. 600 dikurangi 500 dibagi S-nya ini standar deviasinya ketemu 454 dibagi akar 12. Nah, hasil penghitungannya adalah 100 dibagi dengan 454 dibagi akar 12, hasilnya 131,2. Nah, kemudian hasil dari T hitung ini adalah 0,763. Coba dicek ya, betul atau salah. 762. Saya ambil dicek. Oke, jadi ketemunya T hitungnya adalah 0,762. Baik, selanjutnya kita yang ketiga adalah menghitung T tabel. Cara menghitung T tabel, kita harus melihat tabel, tabel T kalau di buku biasanya di halaman belakang itu ada tabel ya, tabel T ya. Nah, asumsinya adalah kita menggunakan alfa 5% atau tingkat kesalahannya adalah 5%. Maka DK-nya adalah, DK itu jumlah data tadi ada 12 min 1 kali min 1,0,05. Nah, cek di tabel, berarti ini nanti 11,0,05. Kalau kita lihat di tabel gitu ya, hasil dari T tabel dengan derajat tingkat kesalahan 5% dengan DK-nya 11 adalah 2,179. Nah, teman-teman, ini teman-teman tolong diperhatikan dalam melihat tabel. Jangan sampai kita salah. Kalau two-tail test lihat pada kolom two-tail test. Kalau one-tail test kita harus lihat pada kolom one-tail test. Nah, karena berbeda nilainya antara two-tail test dengan one-tail test.
Baik, setelah ketemu T hitungnya 0,762, kemudian T tabelnya 2,179, maka kita masukkan ke kurva normalitas. Nah, diingat, nah ini juga berbeda ya antara one tail test dan two tail test. Seperti tadi yang sebelumnya saya gambarkan ada 3 kurva normal, beda ya. Karena ini two tail test, nah maka ada 2 wilayah penolakan HO. Nah, ini T tabelnya berapa kita masukin? Ini minus 2,179, yang ini 2,179. Nah, nilai T hitungnya letaknya titiknya di mana? 0,76. Nah, ini 0 ya. Berarti letaknya di sini. Ini artinya T tabelnya di sini. Berarti dia berada di daerah penerimaan HO. Sudah selesai. Nah, kemudian analisa selanjutnya, penghitungan angka selanjutnya adalah menganalisa. Diingat rumusnya, jika T hitung lebih kecil sama dengan T tabel, maka HO diterima. Coba kita lihat T hitungnya berapa? T hitungnya 0,762. Nah, sekarang T tabelnya 2,179. Nah, 0,762 dan 2,179 lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil kan? Nah, lebih kecil sama dengan artinya adalah HO diterima atau HA ditolak. Nah, kemudian lanjut menuju kesimpulan. Nah, kesimpulan kalau HO diterima adalah kembali ke pernyataan. HO diterima, rumusan HO mana? Rumusan HO adalah ini. Berarti kalau diterima, kesimpulannya bagaimana? Jadi produktivitas tingkat ya, ini rumusan masalahnya. Tingkat produktivitas panen padi di Muntilan mencapai 500 ton per bulan. Oke, baik, seperti itu ya langkah pengujian hipotesis deskriptif two-tail test. Nah, jadi insya Allah mudah ya dengan 6 langkah tadi. Nah, untuk one tail test uji pihak kiri dan uji pihak kanan pada prinsipnya sama. Mulai berbeda hanya dimulai di sini di tabel. Tabelnya diperhatikan ngikuti yang one tail test. Kemudian kurva normalitasnya tadi pihak kiri ataukah pihak kanan. Kemudian masuk mulai analisa. Kalau pihak kiri berarti jika T hitungnya lebih kecil di tabel justru HO-nya ditolak. Tetapi kalau pada uji pihak kanan sama, kalau T hitung lebih kecil sama dengan dari T tabel maka HO diterima. Baru kesimpulan. Baiklah teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa digunakan untuk belajar teman-teman. Dan nanti apabila ada yang kurang paham, nanti kita lanjutkan di grup ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang hipotesis komparatif. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.